Hai, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Kurniawati. Masih bersama saya, Ibu Kurniawati. Kita belajar Ayo Lebih Mengenal Perpajakan, part kedua. Materi yang kita pelajarin hari ini yaitu membedakan tarif-tarif pajak, menganalisis alur administrasi perpajakan di Indonesia, dan menganalisis objek dan cara pengenaan pajak. Baik, kita mulai pembelajaran hari ini. Yang pertama yaitu kita membedakan tarif-tarif pajak. Tarif pajak yang pertama adalah tarif pajak proporsional atau sebanding. Tarif pajak ini maksudnya adalah tarif pajak dengan menggunakan persentase yang tetap untuk setiap dasar pengenaan pajaknya. Contohnya adalah PPN atau PBB. Misalnya, kita lihat di PBB atau pajak bumi dan bangunan. Kita lihat rumah si Ahmad sama rumah si Budi. Rumah Ahmad luasnya 300 meter persegi. Rumah Budi 600 meter persegi. Dari luasnya, Budi membayar pajak lebih besar daripada si Ahmad. Ini yang masuknya tarif pajaknya proporsional atau sebanding sesuai dengan dasar pengenaan pajaknya. Tarif pajak yang kedua adalah tarif pajak degresif atau menurun, yaitu adalah tarif pajak dengan menggunakan persentase yang menurun untuk setiap dasar pengenaan pajaknya. Contoh seperti ini. Bila ada pendapatan kena pajak atau PKP itu dia 5 juta. Persentase kena pajaknya itu 30%, maka dia akan membayar pajaknya 1.500.000. Tapi jika pendapatan kena pajaknya naik, yang tadinya 5 juta menjadi 10 juta, maka persentasenya akan menurun. Kalau yang tadi 30, sekarang turun menjadi 10%. Maka berapa dia bayar pajak? Dia bayar pajaknya 1 juta rupiah. Itu yang maksudnya menurun pada setiap dasar pengenaan pajaknya. Jadi persentasenya itu semakin besar nominalnya, semakin kecil persentase pajaknya. Tarif pajak yang ketiga adalah tarif pajak konstan atau tetap, yang mana artinya adalah tarif pajak yang tetap untuk setiap dasar pengenaan pajaknya. Contohnya biaya materai, kalau dulu kan ada yang 3.000 atau 6.000. Kalau sekarang ini kan kita biaya materai kita udah berubah ya nak, menjadi 10.000. Ini maksudnya setiap perjanjian berapapun nominalnya, jadi materinya itu yang dipakai adalah 10.000 kalau yang sekarang ya. Tarif pajak yang keempat adalah tarif pajak progresif atau menaik. Artinya adalah tarif pajak dengan persentase yang semakin menaik atau meningkat untuk setiap dasar pengenaan pajaknya. Contoh, kita lihat tarif pajak yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang PPH pasal 17 di Indonesia, yaitu yang menggunakan pajak tarif progresif ini. Setiap individu itu dikenakan tarif pajak yang berbeda-beda sesuai dengan penghasilannya. Misal, penghasilan kena pajaknya yang 50 juta itu, mulai dari 50 juta tarif pajaknya itu ditetapkan 5%. Kalau yang pendapatan kena pajaknya lebih dari 50, dari 50 sampai ke 250, tarif pajaknya semakin naik menjadi 15%. Di atas itu lagi pendapatan kena pajaknya dari 250 sampai dengan 500 juta, tarif pajaknya naik lagi
menjadi 25%. Sampai yang terakhir di atas 500 juta, tarif pajak tertinggi sesuai dengan aturan PPh itu adalah 30%. Jadi, nanti saat kita belajar tentang menghitung tarif pajak PPh, kita cari dulu pendapatan kena pajaknya. Kita lihat tarif pajaknya itu nanti sesuai dengan aturan ini. Yang 50 juta 5%, 0 sampai 50 juta maksudnya 5%. Yang 50 mulai dari 50 sampai 250 juta menaik jadi 15%. Begitu selanjutnya. Jadi sesuai dengan tarif pajak yang berlaku. Sekarang kita akan melihat alur administrasi perpajakan yang ada di Indonesia. Ada 13 alur yang harus kita lewati dalam mengurus perpajakan di Indonesia. Yang pertama, kita itu mendaftarkan diri dulu sebagai wajib pajak. Nanti kita setelah mendaftar, kita akan memperoleh NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Yang kedua, menghitung besar pajak terutangnya. Kita harus tahu dulu berapa besar pajak yang akan kita bayarkan. Baik itu kita menghitung sendiri atau menggunakan jasa atau lembaga pihak ketiga. Yang ketiga, memotong atau memungut pajak pihak lain. Yang keempat, melakukan pembayaran atas pajak yang terutang atau atas pajak yang telah dipotong atau dipungut. Yang kelima, melaporkan pajak yang terhutang. Yang keenam, menyelenggarakan pembukuan. Yang ketujuh, kewajiban sebagai wajib pajak apabila yang bersangkutan dilakukan pemeriksaan pajak. Jadi maksudnya kita tidak boleh lari ya kalau ada pemeriksaan. Kita harus memberikan data yang sebenar-benarnya. Tuh kalau kita mau jadi pejabat, kalau menjadi anggota dewan, itu biasanya kita akan diperiksa kekayaan kita ini biasanya. Yang kedelapan itu meminta kembali lebih bayar pembayaran pajak. Kalau kita lebih bayar, kita harus meminta kembalinya. Yang kesembilan, mengajukan pembetulan ketetapan pajak. Yang ke-10, mengajukan keberatan atau banding atas ketetapan pajak. Misalnya, kalau menurut kita tidak sesuai, kita bisa melakukan banding. Biasanya ini yang melakukannya adalah seperti perusahaan-perusahaan. Setelah dihitung oleh pihak ketiga, mereka merasa yang dihitung itu kebesaran menurut mereka, mereka dapat mengajukan banding. Yang ke-11, mengajukan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif. Ke-12, mengajukan pembatalan ketetapan pajak. Dan yang terakhir, mengajukan penghapusan NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Jadi, ini adalah alur-alur administrasi perpajakan di Indonesia, mulai dari kita sendiri sampai yang dilakukan oleh dinas perpajakan atau kantor perpajakan. Objek dan cara pengenaan pajak. Di sini kita bisa lihat objek itu dari sistem perpajakannya, yaitu cara yang digunakan oleh pemerintah untuk memungut atau menarik pajak dari rakyat dalam rangka membiayai pembangunan dan pengeluaran pemerintah lainnya. Kita lihat dari sudut subjek pajaknya dulu. Subjeknya ini apa? Pihak-pihak atau orang maupun badan usaha yang akan dikenakan pajak. Yang kedua, objek pajaknya, yaitu sesuatu yang dikenakan pajak atau dapat diartikan sebagai sasaran pengenaan pajak. Objek dan cara pengenaan pajak yang pertama kita lihat dari
pajak penghasilan atau PPh 21, yaitu pungutan yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Penghasilan tersebut dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain-lain. Tarif pajak PPh 21 tahun 2006. Kita lihat pendapatan kena pajaknya sesuai dengan contoh yang tadi telah kita berikan di atas. Kalau 0 sampai 50 juta itu tarif pajaknya 5%. 50 juta sampai 250 juta tarif pajaknya 15%. 250 juta sampai dengan 500 juta tarif pajaknya 25%. Di atas 500 juta tarif pajaknya 30%. Ini adalah ketentuan resmi tarif pajak PPh 21 menurut pemerintah. Kita lihat dari pendapatan tidak kena pajaknya lagi. Dilihat dari wajib pajak tidak kawin tapi memiliki tanggungan. Wajib pajaknya statusnya kalau TK 0 itu artinya tidak kawin, tidak punya tanggungan. Berapa penghasilan tidak kena pajaknya? 54 juta. Kalau dia punya tanggungan 1, istilahnya adalah tidak kawin, punya tanggungan 1. PTKP-nya berapa atau penghasilan tidak kena pajaknya? 58.500 juta. Kalau yang tanggungannya kedua, ada 2 tanggungannya, 63 juta tarif pajaknya. PTKP-nya. Kalau tanggungan yang ketiga, PTKP-nya 67 juta 500. Jadi ini adalah ketentuannya. Jadi nanti kalau ada rumus, nanti kita akan belajar tentang rumus. Kita sudah ada patokannya, PTKP-nya berapa, PKP-nya berapa. Kita lihat tarif pajak pendapatan tidak kena pajak, dia kawin, memiliki anak dan tanggungan. Jadi kalau wajib pajaknya kawin, statusnya itu K0. Kalau dia belum punya anak. Berapa PTKP-nya? 58.500.000 rupiah. Kalau dia kawin, punya anak 1 atau tanggungannya 1, PTKP-nya 63 juta. Kawin, memiliki anak dan tanggungan 2, itu maksudnya dia kawin punya anak atau tanggungannya ada 2, itu 67.500.000 rupiah. Kalau dia kawin punya anak atau tanggungannya ada 3, itu 72 juta rupiah. Ini maksudnya kalau yang K1, K0, K2 dan K3 ini dia kawin, penghasilannya 1 orang yang dihitung ya. Nah, kita lihat kalau seandainya dia itu kawin, penghasilannya digabung dengan pasangannya. Jadi berapa PTKP-nya? Jadi ini adalah PTKP yang pasangannya, penghasilan pasangannya digabung dengan wajib pajak. Istilahnya itu K1 10, kawin, pasangan, belum punya anak 0. PTKP-nya berapa? 112.500.000 rupiah. K1 kawin, pasangannya 1, itu artinya anaknya udah 1. Berapa PTKP-nya? 117 juta rupiah. Kalau anaknya 2, tanggungannya 2 berapa? 121.500.000 rupiah. Anaknya 3, 126 juta rupiah. Ini adalah tarif pajak kalau dia yang 1 kawin, pasangannya hanya dia tidak punya digabung dengan penghasilan pasangan, satunya lagi wajib pajaknya itu dia kawin, penghasilannya untuk pajaknya digabung dengan pasangannya. Tadi kita sudah membahas tarif-tarif pajak. Sekarang kita lihat langkah-langkah menghitung PPh 21 ini. Yang pertama, hitunglah penghasilan bruto atau penghasilan kotornya sebulan. Caranya bagaimana? Yaitu gaji pokok ditambah tunjangan-tunjangan lainnya. Yang kedua, hitunglah PTKP
pendapatan tidak kena pajaknya sesuai status Anda atau wajib pajak. Yang ketiga, hitunglah biaya pengurangannya. Misal, biaya jabatan 5%, maksimal berapa biaya jabatan? 6 juta per tahunnya. Iuran pensiun 5%. Berapa dari penghasilan brutonya dia kenanya maksimal 2,4 juta per tahun. Langkah yang keempat, hitunglah penghasilan netonya atau penghasilan bersih. Jadi, penghasilan bruto tadi, kotor tadi, dikurang PTKP, dikurangi iuran-iuran seperti jabatan atau pensiun tadi, itu adalah kita dapatkan penghasilan bersih atau neto. Nah, setelah dapat penghasilan neto, baru kita lihat tarif tadi. Kita kalikan penghasilan neto tadi dengan tarif PPh yang berlaku. Baiklah, sekarang Ibu berikan contoh cara menghitung PPh 21. Soalnya itu adalah si Budi bekerja di sebuah perusahaan swasta dengan gaji 6 juta rupiah per bulan. Statusnya kawin dengan 3 orang anak. Data penghasilannya, gaji pokoknya 6 juta rupiah, tunjangan transportasi dan uang makan dan lain-lain 2 juta rupiah. Data penghasilan brutonya 7 juta rupiah. Sekarang tugas kita menghitung PPh 21 yang dibayarkan si Budi dalam 1 tahun. Kita lihat di dalam tabel cara menghitungnya, langkah-langkahnya. Kita lihat gaji pokoknya dulu dihitung. Gaji pokoknya itu 72 juta. Dapatnya dari mana? 6 juta dikali 12 bulan. Tunjangan 24 juta rupiah. Yaitu dari 2 juta dikali 12 bulan. Dapatlah penghasilan brutonya 96 juta rupiah. Kita hitung biaya pengurangannya. Tadi sudah diberikan sama Ibu tentang tarif-tarif PTKP-nya sesuai dengan aturan yang berlaku PPh 21 ya. Dia ini kan statusnya kawin, anaknya 3, jadi 72 juta. Biaya jabatannya berapa? Dia kan itu maksimal tadi kita lihat di langkah-langkahnya 6 juta ya. Dia gajinya 6 juta, berarti dia kena biaya jabatan 5%. Jadi 5% dikali 6 juta. Berapa dikali? Nanti 12. Iuran pensiunnya juga seperti itu. Jadi didapat 2.400.000 karena iuran pensiun itu adalah 5% dari penghasilan bruto dapatnya. Berapa kita totalkan? Dapatlah 78.600.000 rupiah. Pendapatan kena pajak bersihnya setelah ditotalin dikurangi antara 96 juta dikurang 78.600.000 dapat 17.400.000 rupiah. Jadi PPh 21-nya kalian per tahunnya, jadi hitunglah kalau 17.400.000 kan di bawah 50 juta berarti 5% ya. Jadi dia 5% dikali 17.400 dapatlah setahunnya 870 juta. Kalau hitungan per bulannya berapa? Dibagi 12. Jadi didapat 72.500. Ini adalah cara menghitung PPh 21. Berikut kita membahas tentang pajak PPN dan PPNBM. Apa itu PPN atau pajak pertambahan nilai? Adalah pungutan yang dibebankan atas transaksi jual beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi pengusaha kena pajak. PPNBM atau pajak penjualan atas barang mewah adalah pajak penjualan yang dikenakan atas transaksi barang mewah, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Tarif pajak PPN menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Tarif 0% untuk ekspor barang kena pajak berwujud dan tidak berwujud. Ekspor jasa kena pajak.
10%. Itu standar, biasa maksudnya. 5% sampai dengan 15%. Ini untuk tarif pajak pada ayat ke-1 tadi dapat diubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15%. Yang perubahan tarifnya diatur dengan peraturan pemerintah. Jadi PPN ini tarifnya sesuai dengan barangnya tersebut. Tarif pajak untuk PPNBM menurut pasal 8. Jadi tarifnya ada 10%, 20%, 25% dan 35%. 10% itu untuk kendaraan umum kategori tertentu, alat rumah tangga, alat pendingin atau AC, hunian mewah seperti apartemen, TV dan minuman non-alkohol. 20% itu untuk kendaraan bermotor kategori tertentu, alat fotografi, berbagai jenis permadani atau karpet yang tebal-tebal yang mewah itu, peralatan olahraga, impor dan barang. 25% kendaraan bermotor berat dan berbahan bakar solar, contohnya pick up dan minibus. Tarif yang terakhir 35% untuk minuman bebas alkohol, bahan berbahan kulit impor, batu kristal, bus dan barang pecah belah. Ini adalah tarif-tarif untuk PPNBM menurut pasal 8. Sekarang Ibu berikan contoh soal untuk tarif pajak PPN dan PPNBM ini. Contoh soalnya, Bapak Ahmad merupakan seorang pengusaha di bidang produksi film. Pada suatu saat, beliau membeli sebuah mobil sport mewah dengan harga 900 juta. Berdasarkan DPP, mobil tersebut terkena tarif pajak PPNBM sebesar 40%. Lalu, berapakah nilai uang yang harus dibayarkan Bapak Ahmad untuk membawa masuk mobilnya ke Indonesia? Jadi, kalau kita lihat soal Bapak Ahmad ini beli mobilnya di luar negeri ya. Jadi, rumusnya PPN sama dengan tarif PPN kali harga barang kurang PPN BM. Bagaimana cara menghitungnya? Kita lihat sesuai dengan rumusnya. PPN sama dengan tarif PPN dikali harga barang dikurang PPN BM. PPN-nya sama dengan 10% dikali 900 juta dikurang 900 juta dikali 40%. Ini kenapa ada dua tarif? 10% untuk PPN, 40% adalah tarif PPN BM itu ya. Jadi PPN-nya 10% 900 juta dikali 900 juta dikurang 360 juta. Itu 360 ini didapat dari 40% dari 900 juta. Jadi didapat PPN sama dengan 10% dikali 540 juta sama dengan 54 juta rupiah. Jadi total pajak yang diharuskan dibayar oleh Pak Ahmad adalah harga mobil ditambah dengan PPN ditambah dengan PPNBM didapat 1.314 juta rupiah. Sekarang kita membahas tentang pajak bumi dan bangunan atau PBB. PBB adalah menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994, pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan bangunan. Tarif PBB yang dikenakan pada objek pajak adalah 0,5% dari nilai jual objek kena pajaknya. Dan besarnya nilai jual objek pajak tidak kena pajak ditetapkan paling rendah sebesar 6 juta rupiah, paling tinggi 12 juta rupiah.
untuk setiap wajib pajak atau sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kita lihat dasar pengenaan untuk PBB ini pajak bumi dan bangunan. Jadi, dasar pengenaannya itu satu, dasarnya adalah nilai jual objek pajaknya. Yang kedua, besarnya nilai jual objek pajak ditetapkan 3 tahun sekali oleh Menteri Keuangan, kecuali untuk daerah tertentu. Ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan daerahnya. Yang ketiga, dasar perhitungan pajak adalah nilai jual objek pajak kena pajak atau NJOP PKP yang ditetapkan serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100% dari nilai jual objek pajak atau NJOP. Yang keempat, besarnya nilai jual kena pajak ditetapkan dengan peraturan pemerintah dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional. Yang kelima, objek PBB ini yang NJOP-nya lebih dari 1 miliar, dasar perhitungannya adalah 40%. Jadi, kalau kalian lihat di dasar pengenaan PBB ini banyak istilah-istilah yang harus kalian hafalkan, mulai dari NJOP PKP, NJOP itu harus kalian ingat supaya nanti waktu kita membahas soal kalian tahu apa yang dimaksud dengan istilah ini. Kita lihat contoh soal untuk pajak bumi dan bangunan. Jadi ini namanya masih Pak Ahmad ya. Pak Ahmad ini merajalela ya di soal Ibu. Jadi di contoh soal ini Pak Ahmad mempunyai tanah seluas 200 meter persegi dengan harga jual 500.000 per meter persegi. Bangunannya seluas 100 meter persegi dengan nilai 1 juta rupiah. Bila nilai jual objek pajak tidak kena pajak atau NJOP TK di daerahnya sebesar 12 juta, maka hitunglah PBB terutang Bapak Ahmad tersebut. Baiklah, kita cari bagaimana menghitung jumlah pajak PBB yang akan dibayarkan. Itu kita cari dulu nilai jual objek pajaknya atau NJOP-nya. Luas tanah itu 200 meter persegi dikali 500 juta rupiah didapat 100 juta rupiah. Luas bangunan 100 meter persegi dikali 1 juta rupiah didapat 100 juta rupiah dijumlahkan mendapat 200 juta rupiah. Itu adalah nilai jual objek pajaknya. Nilai jual objek pajak tidak kena pajak sudah tetap sebelumnya dalam soal 12 juta rupiah. Jadi 200 dikurang 12 dapat 188 juta rupiah. Itu adalah NJKP-nya. Peraturannya kalau NJKP-nya di atas 1 miliar, maka dia harus tarif PBB-nya adalah 40%. Tapi kalau di bawah 1 miliar berarti kita hitungnya tarif PBB-nya adalah 20%. Nah, serendah-rendahnya. Jadi sehingga PBB terutang yang dibayarkan adalah 20% dikali 0,5% dikali 188 juta didapat 188.000. Itu adalah jumlah PBB yang dibayarkan oleh Pak Ahmad. Baiklah, sekian dulu pembelajaran Ibu hari ini. Semoga pembelajaran Ibu ini bisa membantu kalian memahami tentang pajak dan bagaimana cara menghitung pajak. Akhir kata, Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya.